Bang, kerja di Malaysia enak nggak bang? Banyak warga negara Indonesia atau WNI yang berbondong-bondong ingin bekerja ke luar negeri dengan alasan gaji yang fantastis. Lebih baik kerja di Malaysia dapat gaji 10 juta. 4, 5, genep, 7, 8, 8, 10. Inilah TKW sukses yang pulang bangun rumah mewah. Jangan benci Malaysia, jangan hina Malaysia. Kerana di Malaysia lah jutaan warga kamu mencari rezeki. Dan kami tak pernah halau pun. Macam mana tak menjadi orang kaya kalau sifatnya selalu bersyukur dalam hatinya dan juga mengucapkan berterima kasih kepada Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang seorang son daripada abang Malaysia, bahwasanya bekerjalah bagi orang Indonesia, elok-elok bekerja dekat Malaysia. Bahwasanya memang tidak dinafikan, banyak orang Indonesia yang sukses bekerja dekat Malaysia dengan membangun rumah, membina rumah dekat kampung halaman. Buktinya ada seseorang dari Jawa Timur, dari Madura. Mereka itu bekerja suami isteri para sahabat. Mereka membuat sebuah rumah istana, semerbak istana para sahabat, mewah banget para sahabat, macam rumahnya orang datin-datin yang ada dekat Malaysia macam itu para sahabat. Dan intinya yang paling penting, jangan masuk secara ilegal, masuklah secara syah, masuklah secara halal macam itu para sahabat. Dan orang Malaysia itu suka kepada pekerja yang masuk secara halal, bukan datang secara haram. Dan para sahabat penasaran seperti apa video TKI dan TKW yang sukses bekerja dekat Malaysia dan bisa merubah hidup di kampung halaman, bahkan suka bekerja dekat Malaysia. Ini dia videonya. Banyak warga negara Indonesia atau WNI yang berbondong-bondong ingin bekerja ke luar negeri dengan alasan gaji yang fantastis. Seperti TKI asal Madura ini yang bernama Zainal, berpuluh-puluh tahun pergi meninggalkan keluarga dan kampung halamannya. Ia akhirnya bisa menikmati hasil jerih payahnya dengan membangun istana megah sebagai tempat tinggalnya di kampung. Tidak sendiri, Zainal menjadi TKI di Malaysia bersama istrinya. Rumah megah 2 lantai tersebut dibangun menghabiskan dana sekitar 2,5 miliar lebih. Bukan waktu yang sebentar dan mudah. Setidaknya sepasang suami istri ini membutuhkan waktu 30 tahun untuk mengumpulkan banyak uang dan membangun rumah bak istana tersebut. Istri Zainal mengatakan ia bukanlah orang yang berpendidikan. Sekolahnya saja hanya sampai kelas 2 SD. Lalu ia sudah menikah dengan suaminya tersebut. Namun hal tersebut tak menyurutkan tekad dan keinginan mereka untuk bisa sukses di jalannya sendiri dengan menjadi TKI. Dan terbukti sepasang suami istri ini mampu membangun kediamannya yang sangat mewah sebagai tempat tinggalnya. Informasi dikutip dari YouTube Faiz Slamet. Inilah sebagai motivasi teman-teman TKI dan TKW kita yang berada di luar negeri untuk selalu berhati-hati menggunakan uang hasil kerjanya. Karena tidak sedikit kerja bertahun-tahun, pulang juga tidak mempunyai apa-apa. Habis waktu, pikiran dan tenaga, tabungan pun zong. Kenapa saya sangat berterima kasih untuk Malaysia. Di sini saya punya pekerjaan, punya penghasilan yang baik dan cukup bagi saya. Kenapa saya harus menjilat ludah saya sendiri? Inilah alasan mengapa saya sangat berterima kasih untuk Malaysia. Yang pertama, saya di sini diterima, dan di sini saya punya pekerjaan, punya penghasilan yang baik dan cukup bagi saya. Lalu, kenapa saya harus menjilat ludah saya sendiri? Why? Kenapa saya harus jelek-jelekan? Orang lain mau menjelek-jelekan Malaysia, terserah. Bagi saya sendiri, pengalaman saya sendiri, apa yang saya alami, saya sangat-sangat terima kasih. Saya rasa orang Malaysia akan menyukai hal ini, karena kebaikan kita pasti akan disukai orang. Ya, fakta mengatakan bagi saya, ya, saya di Malaysia pun dihormati, disegani
orang pun tidak ada pernah gaduh sama saya buka buat hal-hal apapun. Ya, di Malaysia kita baik, orang lain akan baik. Kita seagama, betul. Kita seiman, dan kita sebagai rakyat Indonesia Malaysia serumpun, ya. Kita punya sesuatu hal yang sama, perbedaan sedikit. Mengapa harus menjadi hal-hal yang sesuatu yang tidak baik untuk kita terangkan di sosial media? Ya, makanya semuanya tetap optimis, semangat. Ya, percaya. Kalaupun kalian mendengar hal-hal buruk tentang Indonesia Malaysia, tapi percayalah, masih banyak hal yang positif. Hanya saja masih di bawah, belum muncul. Tetap semangat, kumpul bersama orang baik di dalam komen ini. Silakan hadir. Loba nanya gaji di Malaysia sabaraha cenah mang. Oke, ayeuna kurang dispilnya. Dia pada gajian barudak. Oh, ini mau ngambil gaji. Mang, gaji sabaraha? 3.200 lah. Anjir, 3.200 loba pisan euy. Lamun duit urang mah 10 juta lebih lah. Pada gajian pona kabehan. Anjir. Gaji nu bulan ayeuna nya. Da setiap bulan ge beda-beda gaji mah. Kadang ker leutik, kadang ker gede gitu. J2 3 4 5 genep 7 8 8 10. J2 3 4 5 genep 7 8 8 10. J2 3 4 5 genep 7 8 8 10. J2 3 4 5 genep 7 8 10 20 30 40 3.840. Alhamdulillah. Kisah TKW di Malaysia yang ini yang tadi itu 2,5 miliar rupiah di kampung halaman. Ini dia cerita sukses dari seorang tenaga kerja wanita Indonesia di Malaysia. Wanita ini diketahui sudah lama kerja di negara tetangga, yakni sekitar 30 tahun. Kerja kerasnya selama menjadi TKW pun akhirnya sukses terbayarkan hingga dirinya kini bisa membangun rumah mewah di kampung halamannya di Pamekasan, Jawa Timur. Memang mewah ya. Usai Rumahnya ini yang tadi orang, itu. Kini diketahui dapat membangun. Itu ada orangnya ya tadi ya, ada TKW. Tersebut mengatakan jika dirinya membangun rumah mewah itu senilai 2,5 miliar rupiah dari hasil kerjanya di Malaysia. Setelah bertahun-tahun bekerja keras dan menabung, ia akhirnya mengumpulkan jumlah yang cukup untuk memulai pembangunan rumahnya. Hingga membuatnya kembali ke desanya dengan rasa bangga dan semangat untuk mewujudkan impian tersebut. Kisah suksesnya ini diunggah pada kanal YouTube Faiz Slamet. Terlihat jika rumah yang dibangun oleh mantan TKW di Malaysia ini tampak mewah, megah, luas dan memiliki arsitektur yang bagus. Rumah mewah tersebut pun memiliki 7 kamar di lantai bawah dan 3 kamar di lantai 2. Bagian menarik dari rumahnya adalah barang-barang dan sejumlah isian dari dalam rumah tersebut didatangkan langsung dari Malaysia. Langsung dari Malaysia. Buku, kaca, cat, hingga sejumlah barang lainnya sehingga menambahkan nuansa eksotis dan unik. Jangan benci Malaysia, jangan hina Malaysia. Kerana di Malaysia lah jutaan warga kamu mencari rezeki. Dan kami tak pernah halau pun. Kalau ada sesuatu yang berlaku pada pekerja anda di Malaysia pun, pihak polis di Malaysia mesti akan ambil tindakan secara adil. Kerajaan Malaysia juga sejak dulu banyak bantu Indonesia. Ingat dulu bagaimana Malaysia bantu Indonesia waktu tsunami 2004. Tsunami di Sulawesi tahun 2018 dulu pun kita bantu. Waktu COVID-19 dulu pun Malaysia banyak bantu bagi peralatan perubatan pada Indonesia. Waktu kapal selam Indonesia tahun 2021 pun Malaysia ada bantu mencari. Banyak sangat bantuan Malaysia pada Indonesia. Bahkan rakyat Malaysia yang bekerja, belajar dan melawat Indonesia pun sangat disiplin. Mereka hormat undang-undang dan budaya di Indonesia. Sangat berbezalah kalau nak dibandingkan dengan warga asing macam warga Korea, Rusia, Australia yang saban hari melakukan kesalahan di negara kamu. Maka janganlah hanya kerana sukan, politik, perbezaan budaya dan sejarah lampau membuatkan anda langsung tidak melihat Malaysia dari sudut yang positif. Kalau kita boleh mewujudkan suasana positif antara Malaysia dan Indonesia, maka insya-Allah kita akan lebih maju bersama. Setuju tak? Kalau setuju, share video ni dan jemput follow sekali untuk lebih banyak video positif untuk Malaysia dan Indonesia. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak bahwasanya TKI dan TKW yang bekerja dekat Malaysia itu seronok, bahkan mendapatkan uang gaji hampir 10 juta lebih. Sekitar ada yang mendapatkan RM3.200, bahkan ada yang mendapatkan 3.800 berapa macam itu para sahabat. Itu pun sudah hampir 11 jutaan. Makanya TKW yang bekerja dekat Malaysia ataupun TKI, apalagi suami istri macam itu, seperti yang di dalam video tadi, mereka boleh bina rumah semerbak istana para sahabat, karena mereka itu bekerja suami istri dan mereka menghabiskan uang sekitar 2
2,5 miliar macam itu para sahabat. Itu pun bukan duit yang sedikit menurut Mas Farhan, banyak para sahabat. Dan yang bikin unik lagi, mungkin si abang ini ataupun si akak ini kerja di bidang construction, ataupun si abangnya itu menjadi kepala dekat Malaysia kerja di bidang construction macam itu. Yang mereka katakan itu catnya juga didatangkan dari Malaysia, mungkin dari wayar-wayarnya juga mengikuti macam pakai colokan 3, dan juga wire hiringnya juga wayar-wayarnya mungkin menggunakan 3 macam itu, 3 wayar. Kalau dekat kampung kita kan 2 wayar macam itu para sahabat. Mungkin kebanyakan macam itu dekat rumah kampung Mas Farhan, jiran-jiran yang bekerja di bidang construction itu, kebanyakan wayar pun dikirim dilalui paket macam itu ke Indonesia para sahabat, dan cat pun dikirim daripada Malaysia macam itu ke Indonesia, karena mereka kata produk dari Malaysia itu lebih unggul, lebih bagus, lebih tahan lasak macam itu para sahabat. Dan di situ juga ada sebuah nasihat dari abang kita, dari abang brother kita daripada Malaysia, tak perlu sangat untuk membenci Malaysia. Dan Malaysia itu sudah banyak membantu Indonesia dari segi tsunami dari Aceh, dan juga tsunami yang dekat itu Sulawesi, dan bahkan dari kapal selam pun itu Malaysia juga ikut membantu macam itu para sahabat. Jadi ambil segi positifnya. Dan juga ada abang tadi juga daripada Indonesia juga mengatakan sangat-sangat berterima kasih kepada Malaysia, dan itu orang yang tahu budi mestinya mengatakan selalu berterima kasih, karena mereka itu semenjak bekerja dekat Malaysia, ekonomi dan juga kehidupan mereka menjadi berubah drastis, lebih maju ke depannya macam itu para sahabat. Asal hanya satu yang Mas Farhan selalu titipkan, jangan masuk secara ilegal, masuklah secara halal, itu sahaja para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Muhammad undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.